Babak baru berkalang kejutan panas kemarin seolah pecah mewarnai perang bersih tegang antara artis Sheila Marcia dengan Melodia Vanessa. Bagaimana tidak, selang 3 minggu pasca dilaporkan oleh Vanessa ke Polda Metro Jaya dan tak memberikan tanggapan sama sekali di hadapan media, hari Sabtu kemarin Sheila Marcia akhirnya muncul lengkap dengan didampingi sederet pengacara. Dan seolah tak terima dengan tudingan Vanessa yang mengaku kecewa karena somasinya tidak pernah ditanggapi oleh Sheila Marcia yang konon menghilang, Sheila pun mengutas sebuah pembuktian yang mengejutkan. Intinya saya di sini mau mengklarifikasi bahwa satu, saya sangat kecewa dengan pemberitaan yang sudah beredar di media luas. Karena jika memang benar saudari Melodia Vanessa dan keluarganya dan rekan-rekannya ingin kejujuran, maka kenapa dia tidak mengatakan kejujuran yang sebenarnya? Kenapa harus ada yang dikurangkan, ditambahkan? Itu yang sangat saya sayangkan dan dibuat-buat apalagi. Ini bukti kami bahwa somasi yang bersangkutan kita balas kalau nggak salah tanggal 23 Januari. Isinya kita bilang memang ini adalah murni kecelakaan. Apa sebenarnya mau diminta maafkan? Oh, itu kan sudah telat. Kan somasi pertama dikasihkan tanggal 3 sampai tanggal 13. Somasi kedua tanggal 13 sampai tanggal 23. Jadi kalau dia ngasih tanggal 23 berarti dia sudah telat dong. Ya kan? Kita nggak pernah terima suratnya itu. Pertanggal 23 sudah telat, sudah naik ke laporan ke polisi kan itu. Dan seolah ingin membuktikan bahwa dirinya tidak pernah berbohong dan memicu kecelakaan miris yang menimpa mereka di tahun 2017 lalu. Sheila pun menguak versi cerita yang 180 derajat berbeda dari kisah yang dipaparkan Vanessa. Tak hanya menyangkal kabar sempat berada di bawah pengaruh minuman keras, Sheila mengutas bahwa biang pemicu masalah pertengkaran yang berujung kecelakaan mobil miris yang menimpa mereka di tahun 2017 lalu adalah pria bernama Koko yang diutas Sheila pernah melakukan perbuatan tidak terpuji yang membuatnya marah. Sekitar 2 minggu atau seminggu sebelum kejadian itu, si Koko itu juga pernah hampir melecehkan saya soalnya. Ya, jadi saya di railing gitu, dia di belakang saya udah deket banget gitu. Ya maksudnya saya perempuan gitu, saya nggak mau digituin. Si Koko itu melakukan hal yang hampir sama pada saya ke saudari Vanessa. Disitulah awalnya terjadi. Saya bela, mempermalukan saya lah istilahnya gitu di tempat itu gitu. Karena saya masuk ke dalam mobil untuk bicara dengan baik-baik sesuai dengan janji Vanessa kepada saya, ya, karena di situ saya posisinya kecewa. Setelah saya pegang, oke, ini udah tutup semua mobil, dedek, tutup pintu semua, Vanessa gas mobilnya. Enggak bener. Nggak usah ceritain lagi, udah ada kronologi di kantor polisi kan. She's a drama queen. That's all I can say. She's a drama queen. Dia juga kan actingnya bagus. Yohanes merasa dia kan juga berhak untuk mencari pembelaan. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Apa yang sebenarnya telah terjadi pada malam naas di hari kecelakaan Sheila Marcia dan Vanessa itu pecah? Mengapa ada dua versi yang saling berbeda antara Sheila dan Vanessa? Mengapa dua wanita yang dulu dekat ini kini berubah jadi mantan sahabat dan saling tuding? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang pasti, jika Vanessa siap memberikan bukti untuk memastikan bahwa dirinya tidak berbohong, maka lain halnya dengan Sheila yang mengaku masih ada cerita rahasia miris di balik kecelakaan yang terjadi pada tahun 2017 lalu yang tak bisa dibeberkan di hadapan publik. Ngomong bahwa dia tidur, dia nggak tahu apa-apa, semua salahku, aku yang nancep gas, bla 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 bla. Kan it's all lies. Aku punya saksi dan punya bukti bahwa aku nggak bohong. Kita bisa di mobil bertiga itu sebenarnya aku mau ninggalin dia pulang. Udah 2 kali, 3 kali. Aku bilang ya okay, do whatever you want, I'll go home. Okay, bye. Every time I do that, dia bakal coba untuk lakukan sesuatu, like get my chopper. Ya aku mulai nyetir, terus dia mulai fisik sama aku. Bisa aku masuk tol, setir aku ditarik sama dia. Terus ya gitu. Saya tidak ada melakukan kekerasan di dalam mobil, tidak ada. Saya tidak ada melakukan kekerasan sama sekali. Saya berkali-kali saya minta turun. Ya kan, sampai akhirnya saya udah, yes, saya marah.
saya pukul dashboard, dar, saya bilang gitu. Saya bilang, saya minta turun, saya bilang gitu. Karena saya nggak diindahkan sama Vanessa sama sekali. Saya pukul dashboard itu, si Della mungkin kaget kali ya, dia langsung pegang saya. Dia pegang saya, kalau memang mau kejujuran. Ini ada beberapa yang tidak saya buka di publik karena menurut saya tidak perlu. Saya tidak mau saling menjelekkan di sini karena nanti tidak akan ada endingnya. Yang jelas, ini sudah masuk ke jalur hukum. Ayo, kita lakukan proses secara hukum. Siapakah di antara Sheila Marcia dan Melodia Vanessa yang telah berkata jujur atau justru berbohong? Jika tidak ada yang salah, mengapa Sheila baru muncul dan menyanggah segala tudingan Vanessa setelah 3 minggu pasca Vanessa melaporkan Sheila ke ranah hukum? Benarkah karena memiliki kekasih baru dan akan menikah, kini Sheila berani muncul, lengkap dengan lebih dari 2 orang pengacara untuk menghadapi Vanessa? Entahlah, yang jelas meski masih merahasiakan sang kekasih baru, Sheila mengutas niat untuk bersungguh-sungguh konsentrasi membangun lembaran hidup baru dengan calon pendamping yang tentunya mapan. Intinya pasangannya support, selalu hadir kalau misalnya konsul-konsul. Oh, selalu hadir. Intinya pokoknya yang sayang sama anak-anak, keluarga aku, terus punya pemikiran yang dewasa, yang positif, dan yang mapan juga. Memang saya nggak munafik ya, anak saya 3 gitu. Intinya saya ingin menjalani hidup yang normal dan benar. Sekarang saya mau konsen ke anak-anak saya mau ya mudah-mudahan ke depan saya bisa menikah lagi. Saya mau itu. Saya capek Mbak single fighter, saya capek sekali. Kabar duka pekan ini mewarnai aktor laga senior Adven Bangun. Setelah sekian lama berjuang melawan sakit stroke dan gagal ginjal, kini Adven Bangun pun harus menyerah kepada takdir kematian. Hidup sebagai seorang pendeta hingga sisa akhir hidupnya, seperti apakah kepergian Adven Bangun? Meninggalkan memori haru dan sedih bagi keluarga hingga teman-temannya. Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot usai jeda pariwara berikut ini.